Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prirobani Setiawan dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan aliran-aliran pendidikan. Aliran-aliran pendidikan dibagi menjadi 4, yaitu aliran empirisme, aliran nativisme, aliran naturalisme, dan yang terakhir adalah aliran konvergensi. Pengertian teori atau aliran pendidikan. Aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan pendidikan. Pertama, teori dipergunakan oleh para pendidik untuk menunjukkan hipotesis tertentu dalam rangka membuktikan kebenaran melalui eksperimentasi dan observasi, serta berfungsi menjelaskan pokok bahasanya. Muhammad Nujaisi, seorang ahli pendidikan Mesir kontemporer, merefleksikan pandangan senada dengan O'Connor ketika menyatakan bahwa perkembangan di bidang psikologi eksperimental membawa kesan-kesan ke dalam dunia pendidikan dan memberi sumbangan bagi teori-teori pendidikan sebagaimana yang terdapat pada bidang ilmu pengetahuan khusus. Dengan demikian, teori dalam arti pertama terbatas pada penjelasan mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan batas-batasan ilmiah. Kedua, teori menunjukkan kepada bentuk asas-asas yang saling berhubungan yang mengacu kepada petunjuk praktis. Dalam pengertian ini bukan hanya mencangkup pemindahan eksklamasi fenomena yang ada, namun termasuk di dalamnya mengontrol atau membangun pengalaman. Selanjutnya, aliran-aliran klasik pendidikan. Aliran-aliran klasik dalam pendidikan pada umumnya berasal dari kawasan-kawasan di Eropa dan Amerika, dan akhirnya tersebar di seluruh dunia termasuk Indonesia dengan berbagai cara. Dibawa oleh penjajah melalui buku bacaan, dibawa oleh orang yang pergi belajar ke Eropa atau Amerika dan sebagainya. Penyebaran tersebut menyebabkan pemikiran-pemikiran dari kedua kawasan itu pada umumnya menjadi acuan dalam penetapan kebijakan di pendidikan di berbagai negara. Aliran-aliran klasik ini dimaksud adalah aliran empirisme, aliran nativisme, naturalisme, dan konvergensi. Sampai saat ini aliran tersebut masih sering digunakan walaupun dengan pengembangan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Aliran yang pertama adalah aliran nativisme. Istilah
nativisme dari kata natie yang artinya adalah terlahir. Tokoh aliran ini adalah Schopenhauer. Ia adalah filsuf Jerman yang hidup pada tahun 1788 sampai 1880. Aliran ini berpandangan bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak lahir. Pembawaan yang telah terdapat pada waktu dilahirkan itulah yang menentukan hasil perkembangannya. Menurut kaum nativisme itu, pendidikan tidak dapat mengubah sifat pembawaan. Jadi, kalau benar pendapat tersebut, percumalah kita mendidik, atau dengan kata lain, pendidikan itu tidak perlu. Dalam ilmu pendidikan, hal ini disebut pesimisme pedagogis. Yang kedua, aliran empirisme. Tokoh aliran empirisme adalah John Locke, filsuf dari Inggris yang hidup pada tahun 1632 sampai 1704. Teorinya dikenal dengan tabula rasa atau meja lilin, yang menyebutkan bahwa anak yang lahir di dunia seperti kertas yang bersih. Artinya, perkembangan anak menjadi dewasa itu sama sekali tidak ditentukan oleh lingkungan atau oleh pendidikan dan pengalaman yang diterimanya sejak kecil. Juga adalah aliran naturalisme. Tokoh aliran ini adalah J.J. Rousseau. Ia adalah filsuf Prancis yang hidup tahun 1712 sampai 1778. Naturalisme berasal dari kata natur, artinya alam atau apa yang dibawa sejak lahir. Hampir senada dengan aliran nativisme. Maka aliran ini berpendapat bahwa hakikatnya semua anak sejak dilahirkan adalah baik. Bagaimana hasil perkembangan sangat ditentukan oleh pendidikan yang diterima atau yang mempengaruhinya. Yang terakhir adalah aliran konvergensi. Tokoh aliran ini adalah William Stern. Ia seorang tokoh pendidikan Jerman yang hidup tahun 1871 sampai 1939. Aliran konvergensi merupakan kompromi atau kombinasi dari aliran nativisme dan empirisme. Aliran ini berpendapat bahwa anak lahir di dunia ini telah memiliki bakat baik dan buruk, sedangkan perkembangan anak selanjutnya akan dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi, faktor pembawaan dan lingkungan sama-sama berperan penting. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon dimaklumi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.